Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Eva Oktaviani, Magister Keperawatan Nurse Spesialis Keperawatan Anak dengan nomor NIDN 4010108501. Saya merupakan dosen pengembang program studi D3 Keperawatan Lubuk Linggau, Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi saya mengajar pada bidang keperawatan anak. Izinkan saya saat ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata pelajaran keperawatan anak dengan bobot 3 SKS tersebut memiliki kode PD 3506 penempatan semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan neonatus. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. Berikutnya, capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskular. Yang keenam, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam sistem pencernaan, metabolik, dan endokrin. Capaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Adapun berikutnya, capaian pembelajaran yang kedelapan untuk mata kuliah keperawatan anak, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Berikutnya, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. Yang ke-10, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak dengan kebutuhan khusus. Yang ke-11, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis. Dan capaian pembelajaran yang terakhir, menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah keperawatan anak. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam 1 semester berjalan adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Di awal pembelajaran, saya selalu melakukan perkenalan sebagai salah satu wujud keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian, saya selalu membuka sesi tanya jawab dan forum diskusi, melakukan refleksi terhadap pertemuan sebelumnya, dan melakukan brainstorming di awal perkuliahan sebagai wadah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memulai mata kuliah. Adapun materi yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan adalah yang pertama mengenai konsep dasar keperawatan anak. Konsep dasar keperawatan anak sehat terdiri dari 2 pertemuan yang akan membahas tentang tumbuh kembang anak, terapi bermain, dan komunikasi. Berikutnya, materi akan dipaparkan terkait dengan konsep asuhan neonatus esensial dan anak sakit dengan hospitalisasi.
Materi berikutnya akan disampaikan adalah asuhan keperawatan anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskular, askap anak dengan gangguan sistem pencernaan dan metabolik, persyarafan dan muskuloskeletal, sistem termoregulasi, dan sistem imun. Kita juga akan membahas mengenai anak dengan bayi risiko tinggi, berkebutuhan khusus, pasca kongenital, perioperatif, dan yang terakhir adalah MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan referensi textbook pengarang Hockenberry, Wilson, dan Wong, serta saya juga menggunakan hasil penelitian dan pengamas yang sudah saya lakukan, saya integrasikan ke dalam mata kuliah keperawatan anak pada topik-topik yang relevan. Untuk platform search engine, mahasiswa dapat mengakses seperti Google Scholar, ScienceDirect, EBSCO untuk mencari literatur review atau evidence-based practice nursing selama perkuliahan. Selain tatap muka secara luring, saya juga menggunakan metode secara online, yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan Academic Management System yang dapat diakses oleh mahasiswa. Berisikan penugasan, kehadiran, modul pembelajaran, video, dan forum diskusi, serta dapat melakukan kuis UTS dan UAS secara CBT. Strategi pembelajaran berikutnya yang saya gunakan adalah dengan pendekatan studi kasus, role play, dan juga demonstrasi sebagai trigger atau gambaran mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Sebagai bentuk assessment atau evaluasi, mata kuliah keperawatan anak terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40% dengan total 100%. Berikut saya akan menampilkan proses pengajaran pada pembelajaran tatap muka pertemuan kedua terkait topik keperawatan anak sehat, tumbuh kembang anak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Baik, Untuk menambah semangat ya, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Bisa kita coba? Bisa. Ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Oke, terima kasih atas semangatnya. Untuk menambah kehikmatan ya, supaya mata kuliah kita pagi hari ini bisa bermanfaat ke depannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh saya dibantu salah satu mahasiswa lelakinya? Ya, untuk berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dilancarkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada mata kuliah keperawatan anak yang kedua hari ini, sebetulnya kita akan membahas konsep tumbuh kembang. Nah, sebelum kita mulai, biasanya saya akan melakukan refleksi seperti biasa terkait materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar keperawatan anak. Ada 2 hal penting yang harus kita highlight betul terkait yang materi pertama, yaitu family center care dan traumatic care. Boleh saya dibantu, barangkali temannya masih ingat apa itu family center care? Saya nurse. Ya, silakan. Baik nurse, maaf sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Salwa Aisyah Ramadhani Simbolon. Izin menjawab nurse, Ya. Family Center Care atau singkatan dari FCC merupakan filosofi yang mendasari dari pemberian asuhan keperawatan yang mengutamakan peran keluarga dari perawatan anak tersebut. Ada 2 konsepnya, enabling dan empowering. Terima kasih nurse. Oke, excellent. Beri tepuk tangan ya. Betul ya, ada 2 yang perlu kita highlight betul adalah enabling dan empowering. Jadi enabling itu artinya bagaimana kita memampukan keluarga ya. Empowering itu memberdayakan, melibatkan keluarga. Dia memiliki banyak kekhasan ya dalam merawat anaknya ketika di rumah sakit. Itu namanya empowering. Baik, bagus sekali untuk yang FCC ya. Bagaimana yang satu lagi terkait dengan traumatic care? Sayap kiri atau sayap kanan? Saya nurse. Oke. Izin sebelumnya nurse, izin memperkenalkan diri, nama saya Tandika Prais, izin menjawab.
Ya. Traumatic care adalah perawatan yang diberikan kepada anak-anak agar tidak mengalami trauma baik fisik maupun psikis akibat tindakan keperawatan. Betul. Kalau misalnya di rumah sakit apa contohnya? Menghadiri seseorang keluarganya dalam pemasangan infus dengan cara mendekap dan lingkungan ruangan anak itu berwarna-warni agar anak tidak merasa ketakutan. Oke, good ya. Bagus juga nih refleksinya. Beri tepuk tangan dulu untuk Kandika. Ya. Oke, jadi betul kalau traumatic care itu dari kata trauma. Di depannya dikasih imbuhan A berarti menghilangkan trauma. Dengan cara apa? Misalnya menghadirkan orang tua nih pada saat infus, kata temannya tadi, pada saat masang infus dengan cara apa? Di dekap ya. Kemudian diapain lagi? Misalnya perawatnya memakai celemek yang warna-warni boleh, atau lingkungan-lingkungan sekitarnya ya yang dibuat warna-warni. Baik. Nah, sudah selesai refleksinya, kita akan masuk ke konsep tumbuh kembang anak. Baik. Mungkin selama 100 menit ke depan saya akan memaparkan sedikit mengenai tumbuh kembang, kemudian akan dilanjutkan dengan case study ya. Kita akan ada stimulus mengenai materinya terkait dengan konsep tumbuh kembang. Nah, kita adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait tumbuh kembang anak. Sebetulnya tumbuh kembang ini bagian dari konsep keperawatan anak sehat. Nah, jadi tujuan umumnya Anda mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat. Lalu apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya adalah bagaimana nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tumbuh kembang, kemudian apa itu pola-pola perkembangan, dan apa saja hal-hal yang harus dipantau selama periode perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan, dan terakhir apa faktor yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Ya, kita akan masuk ke slide berikutnya. Oh sorry. Ya, kalau kita lihat gambar ini, gambar yang sebelah sini adalah terkait dengan pertumbuhan. Gambar yang sebelah sini terkait dengan perkembangan. Nah, kalau gitu apa sih sebetulnya definisi pertumbuhan dan perkembangan? Boleh kita brainstorming dulu ya. Brainstorming itu kita mengasah pikiran ya sesuai dengan pendapat mahasiswa. Ada yang bisa dibantu? Ya, silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Nurse, nama saya Dini Yuristiani. Izin menjawab. Tumbuh merupakan proses pertumbuhan jumlah atau pertumbuhan yang biasanya diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya tinggi badan atau berat badan. Sedangkan kembang merupakan proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh, contohnya pola pikir dan kedewasaan. Oke, tepuk tangan dulu. Makasih untuk brainstormingnya, bagus sekali ya. Betul yang dikatakan temannya. Kalau kita bicara pertumbuhan, namanya tumbuh. Tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran. Dimensi apa? Sel, jaringan, struktur. Nah, bertambahnya ini kita akan ukur melalui apa? Kuantitas tadi. Di temannya nyebutin apa? Berat badan. Apalagi? Tinggi badan, panjang badan. Nah, tinggi badan panjang badan bedanya kalau panjang badan itu di bawah 1 tahun. Kalau tinggi badan di atas 1 tahun. Apalagi? Lingkar kepala. Apalagi? Lingkar lengan atas dan lingkar abdomen. Oke. Next adalah perkembangan. Perkembangan kalau tadi ada penambahan fungsi sel ya. Penambahan ukuran sel gitu ya, jaringan. Nah, sekarang sudah ditambah ukurannya harus berfungsi. Nambah tapi nggak berfungsi itu juga tidak baik. Nah, fungsi tadi terkait dengan perkembangan. Fungsinya apa? Jadi ada aspek teman tadi bilang pola pikir. Pola pikir itu artinya kognitif. Jadi ada 4 aspek sebetulnya di perkembangan, motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan sosial. Nah, kalau motorik kasar contohnya apa? Kalau motorik kasar berjalan, kemudian melompat, ya artinya dia menggunakan otot-otot besar. Kalau yang motorik halus menulis, meronce ya, menjemput sesuatu. Itu kalau anak kecil tuh butuh keseimbangan bagaimana dia mengambil benda-benda yang kecil. Nah, itu namanya motorik halus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ternyata pola perkembangan itu ada istilahnya. Jadi tidak sembarang berfungsi, dia harus mengikuti pola ini. Yang pertama adalah cephalocaudal. Masih ingat cephal itu apa? Kepala.
Caudal itu artinya kaki atau ekor atau bagian terakhir gitu ya. Nah, pola perkembangan itu mengikuti dari kepala dulu nih, baru ke bawah, daerah kaki ke bawah. Itu untuk cephalocaudal atau head to tail. Nah, sedangkan proximo-distal, proximo artinya dekat, kalau distal artinya jauh. Jadi kalau tadi udah dimulai dari kepala sampai kaki, jadi harus mendekati yang sumbu tubuh terlebih dahulu. Ya, nah kalau begitu kira-kira apa ya contoh perkembangan anak yang mengikuti pola ini? Ya, kita brainstorming lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Ya, Nurse. silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Nurse. Nama saya Witri Ramdania. Izin menjawab, Nurse. Bayi akan melewati masa perkembangannya itu melalui merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan. Terima kasih, Nurse. Oke, bagus ya, kita beri tangan. Iya, betul yang disampaikan temannya. Gak mungkin bayi itu langsung jalan, gak mungkin, impossible. Dia harus berlatih dulu duduk, ya kan? Kemudian berlatih duduk. Sebelum duduk ngapain dia? Merangkak, ya kan? Kepalanya dia harus tegak dulu, ya kan? Kemudian duduk itu harus nggak boleh dipegang, harus berlatih merangkak, kemudian tetah ya kalau bahasa ininya, baru dia berjalan. Jadi nggak ada yang instan, dan itu dimulai dari yang dekat sumbu tubuh dulu, ya. Itulah istilahnya cephalocaudal dan proximo-distal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, terakhir nih gambar di depan. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Dua faktor penting. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri saya berarti ya, kalau madep sini sebelah kanan. Nah, kira-kira kalau sebelah kiri kita ini lagi ngomongin apa ya? Pola pikirnya. Boleh ada yang bisa bantu? Ya. Maaf sebelumnya, Nurse, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anggraini. Oke. Izin menjawab, Nurse. Menurut saya, gambar sebelah kanan ini menjelaskan tentang interaksi antara anak dengan orang tua. Hal ini berkaitan dengan pola asuh orang tua, Nurse. Oke, good ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Iya, betul banget ya. Kita lihat ada gambar orang tua yang mendampingi. Berarti ada interaksi. Kuncinya ada interaksi. Berarti ini ngomongin tentang apa? Ada mainan, ada orang tua. Berarti stimulus. Jadi yang berikutnya, faktor apa yang penting selama pertumbuhan dan perkembangan adalah stimulus. Tidak perlu mahal. Mau mainan yang mahal sekalipun, kalau dia nggak ada interaksinya, nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau ditanya, Bu, nggak mampu nih mau beli mainan mahal, sebetulnya keseharian aja, ya, nggak usah barang-barang yang sangat mahal. Ya, jadi yang penting orang tuanya itu mendampingi. Tadi ada interaksi. Jadi stimulus itu artinya bisa membuat saraf-sarafnya menyatu, berfungsi gitu. Jadi makanya perlu adanya stimulus. Nah, gambar yang sebelah kanan saya. Nah, kalau gambar sebelah kanan ini coba nih dilihat, ada anak kecil ya, sama depannya ada sayuran. Oke, kira-kira nih kalau ada gambar seperti itu, faktor apa nih yang mempengaruhi nih kalau gambar sebelah kanan? Jadi faktor yang mempengaruhi berikutnya pada saat perkembangan itu adalah nutrisi. Artinya apa? Tadi kan selnya butuh tumbuh, selnya butuh berkembang. Lah kalau nggak ada nutrisi, nggak bisa ada asupan, ya kan? Nah, pernah dengar istilah bahwa nutrisi itu sebetulnya bukan hanya penting, tapi juga genting. Apa maksudnya genting? Genting itu berarti di 2 tahun pertama, ya, periode golden age, periode kritis, itu asupan nutrisi betul-betul harus seimbang supaya anaknya nanti tidak mengalami gizi kronik, kenal dengan istilah stunting. Ya, di 2 tahun pertama itu nutrisi itu sangat penting dan genting. Jadi 2 faktor ini, nutrisi dan stimulasi, itu saling memenuhi, ya, saling berkaitan. Nutrisi aja tapi nggak pernah distimulus, nggak kena juga. Atau dikasih stimulus terus, ada interaksi, tapi gizinya kurang, sama saja. Ya, jadi dua-duanya harus seimbang.
Oke, gitu. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini kita membahas studi kasus. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Nurse. Oke, boleh. Izin sebelumnya Nurse, perkenalkan nama saya Deka Ramadini. Ya. Ingin bertanya, apa perbedaan stimulus dan intervensi Nurse? Oke. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Oke, berkaitan dengan pertanyaannya stimulasi dan intervensi. Oke. Stimulasi itu berarti tadi udah saya sebutkan adalah memberikan namanya latihan ketika belum ada hambatan. Nah, kalau tadi ada hambatan, ada gangguan, berarti kalau ibunya nggak ngerti apa hambatannya, jangan diberikan stimulus saja, berarti harus diintervensi. Ya, berarti kalau intervensi udah ada gangguannya, betul ada masalahnya. Nah, itu kemana larinya? Ya kita ke dokter. Nah, terkait dengan stimulasi. Jadi ini ada penelitian saya. Penelitian saya ini sudah tinggi tahun 2021. Ya, penelitian saya ini meneliti bagaimana kemampuan motorik halus anak-anak di usia PAUD ya, PAUD dan TK, ada sekitar 40 anak. Jadi ini namanya produknya adalah textbook permainan edukatif Smartbook, terbuat dari kain flanel. Apa fungsinya? Jadi di penelitian saya itu saya menstimulasi anak-anak yang semua anak-anak TK, ada 40 anak itu bagaimana dia mengenal huruf di dalamnya, kemudian berlatih bagaimana dia cara membuka red sleeping, kemudian mengancingkan baju. Di sini juga ada dia cara mengikat tali sepatu gitu. Banyak sekali aspek-aspek yang saya sampaikan pada penelitian terdahulu, dan hasilnya bahwa sangat signifikan ya pengaruh dari penggunaan Smartbook ini atau alat permainan edukatif dalam meningkatkan kemampuan motorik halus dan juga kemampuan kognitif. Jadi alat permainan edukatif sebetulnya tidak harus mahal. Ini sudah terbukti dan ini juga sudah saya hakikan, artinya sudah ada hak ciptanya. Oke, sudah dihak ciptakan. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, jadi ini saya pakai juga nanti untuk praktek bagaimana kita memberikan stimulasi yang tepat pada anak sesuai usia. Ya, kemudian ini juga sudah dipakai di berbagai sekolah di tempat kita. Ya, oke. Kita akan memulai studi kasus. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing ada 10 orang ya, berarti. Nah, kasusnya apa? Saya bacakan. Anak usia 1 tahun, ini 1 tahun, berat badannya 10 kilo. Terus kemampuan anak saat ini dia belum dapat berjalan. Lalu anak tidak mau menengok nih ketika dipanggil. Udah 1 tahun, kalau dipanggil dek dia nggak mau nengok. Terus belum mampu menunjuk benda. Ya, 1 tahun belum mampu nunjuk. Dia kalau pengen sesuatu dia nggak mampu nunjuk. Itu 1 tahun di kasus ya. Lalu dia hanya bisa menyebutkan kata mama. Lalu orang tuanya memeriksakan nih anaknya ke dokter. Tapi dia dari hasil asesmennya mengatakan selama ini menganggap kalau anak terlambat bicara nanti bisa bicara sendiri. Itu persepsi dari orang tuanya. Nah, tugas Anda yang 3 kelompok tadi melihat berdasarkan kasus apakah kemampuan anak ini terkategori red flag. Red flag itu maksudnya adalah tanda bahaya. Jadi dari 0 sampai 1 tahun ini harus kita ketahui apa tanda bahaya orang tua yang harus segera membawakan anak ke petugas medis ya atau dokter. Itu namanya red flag. Nah, nanti masing-masing melihat di buku referensi ya. Bawakan semua? Ya. Yang kedua, ibunya mengatakan anak terlambat bicara, nanti bisa bicara sendiri. Itu mitos atau fakta gitu. Nanti kasih penjelasannya ya, apa alasannya memilih mitos dan apa penjelasannya memilih fakta. Kita bisa mulai untuk diskusi kasusnya? Ya, silakan. Oke, ini kelompok 1. Ada yang mau didiskusikan? Tanya? Ya, silakan. Tentang apa? Perkenalkan, nama saya Dina Yustiana. Izin bertanya. Sesuai dengan referensi yang Dina baca, dari usia 0 sampai 1 tahun, tanda-tanda bahaya apa saja yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Betul. Ya, jadi berdasarkan kasus kan 1 tahun, tapi kelompok ini bisa membahas 0 sampai 1 tahun. Nanti dicari referensinya. Oke? Ya, selamat diskusi ya. Oke, saya akan melanjutkan ke kelompok 2. Halo kelompok 2.
Ya, sejauh ini gimana diskusinya? Udah sampai mana? Ada yang mau didiskusikan? Saya nurse. Ya, silakan. Izin bertanya nurse terkait kasus red flag-nya. Ada aspek apa aja ya nurse? Oh, ininya ya, aspek yang perlu didiskusikan. Boleh semua aspek ya, mau aspek motorik halus, motorik kasar, atau bahasa, sosial, boleh semuanya. Yang penting 0 sampai 1 tahun. Gitu? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup nurse. Nggak ada? Baik, selamat diskusi ya. Waktu habis ya, 15 sampai 20 menit sudah berakhir. Sekarang boleh perwakilan dari masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya nurse. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Pradila. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdasarkan dari referensi yang telah kami baca, yaitu dari buku Hackenberry tahun 2021, bahwasannya pada kasus anak tersebut dapat dikategorikan kemampuannya sebagai red flag. Berikut berikut tanda bahaya atau red flag anak pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang pertama, gerakannya asimetris atau tidak seimbang antara anggota tubuh kiri dan tubuh kanan. Yang kedua, menetapnya refleks primitif atau refleks pada bayi hingga usianya lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, adanya gerakan yang tidak terkontrol. Yang keempat, anak usia 1 tahun itu belum dapat berjalan seperti di kasus. Yang kelima, anak usia 12 bulan tidak memberikan respon panggilan. Yang mana seharusnya pada usia ini anak itu harus memberikan respon ketika dipanggil dan mampu menyebutkan 2 kata mama dan papa. Terima kasih. Cukup? Baik. Silakan kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, perwakilannya untuk memberikan feedback ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadan dari perwakilan kelompok 2. Ya, silakan. Kami setuju dari penyampaian dari kelompok 1. Jadi berdasarkan kasus anak sudah dikategorikan refleks. Oke, jadi berdasarkan diskusi kelompok 2 setuju dengan kelompok 1 ya. Untuk kasus kita sepakat itu adalah red flag. Jadi sudah disampaikan oleh kedua kelompok dari kasus anak 1 tahun tuh harusnya bisa menengok kalau dipanggil, terus bisa nunjuk kan, disampaikan oleh kelompok 2. Jadi ini sudah termasuk tanda bahaya. Ya, yang terakhir kelompok 3. Pertanyaan nomor 2 itu mitos nurse, karena kemampuan berbicara pada anak itu perlu dilatih, kemampuan untuk berjalan. Ada tanda bahaya berbicara dan berbahasa. Contohnya yang pertama, ketidakmampuan membuat frase yang bermakna setelah 24 bulan. Yang kedua, orang tua masih tidak mengerti perkataan anak pada usia 30 bulan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, silakan. Bagus ya. Jawabannya tadi adalah mitos. Kelompok 1 sepakat ini mitos? Oke, diskusi kita sudah selesai untuk pertemuan yang kedua terkait dengan konsep tumbuh kembang. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya, kesimpulan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, izin memperkenalkan diri nurse. Nama saya Manda Novitasari. Izin untuk memberikan kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Ya. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan harus selalu dipantau dan diberikan nutrisi serta stimulasi pada anak tersebut sesuai dengan usia anak tersebut. Agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut lebih optimal. Cukup. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di hari berikutnya untuk pertemuan yang ketiga terkait dengan komunikasi dan terapi bermain. Terima kasih atas waktunya dan semangatnya hari ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.